tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya kembali untuk Anda melalui dialog interaktif Hai Bali Ken untuk edisi Selasa 11 Juni 2024. Dan saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh pria-pria tampan. Luar biasa, saya paling cantik ya pagi hari ini. Merasa bangga sekali nih. Selamat pagi saya ucapkan terlebih dahulu untuk promotor dari Singa Rockland 2024, Om Swastiastu Haji, Bligus Alit, ya. Dan juga ada Bapak Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Bapak Agus Widya Suputra SEMAP. Om Swastiastu Pak. Swastiastu Mbak Irna, dan Swastiastu juga bagi para pendengar radio Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Salam bahagia selalu. Astungkara. Dan juga yang tidak asing lagi yaitu Dr. Igede Parma SSTF Par-Empar selaku akademisi Universitas Pendidikan Ganesha. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Om Swastiastu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat selalu. Semangat selalu. Nah ini terkait dengan perkembangan industri kreatif di Buleleng, Bli Gus Alit. Nih senang sekali bisa bertemu lagi dengan sosok yang menginspirasi waktu itu. Karena saat ini kami akan bertanya tentang apa nih yang melatar belakangi terbentuknya Singa Rockland 2024 ini. Oke. Singa Rockland ini 2024 terbentuk dari keresahan dari anak-anak muda. Jadi saya punya adik-adik yang notabene-nya mereka kreatif. Mereka kreatif, mereka punya semangat, pingin buat hal baru di Singaraja. Jadi saya hanya menjembatani mereka, mewadahi mereka, kreatif mereka, sambil saya mengajarkan sharing bisnis bersama mereka. Sehingga Rockland ini muncul dari 3 orang yang di warung kopi. Di warung kopi kita duduk-duduk, waktu itu pas kegiatan HUT kota, mau HUT kota, terus kita ada bincang-bincang. Nah, muncullah inisiatif membuat event akbar di Buleleng, yang waktu itu kita bingung apa namanya ya. Akhirnya mengambil nama Singa Rockland. Singa Rockland itu singanya itu dari Singaraja, yang dimana singa juga raja hutan. Jadi kita mengibarkan anak-anak muda di Singaraja itu bisa menjadi raja-raja kecil nanti dalam dunia bisnisnya, dalam entrepreneurnya. Terus rock itu bukan dalam artian memang genre musik, ada genre musik rock, bukan itu seperti itu. Tapi yang kita bawa di Singa Rockland adalah benar-benar industri kreatif di bidang musik. Rock itu adalah batu, gimana tegarnya batu, itulah yang memberikan jiwa untuk anak muda harus tegar, harus kuat dalam menghadapi kehidupan, dalam artian mereka harus kuat kalau mau jadi entrepreneur yang bagus. Land itu daerah, pulau, jadi muncullah Singa Rockland 2024. Oke, ini gara-gara nongkrong di dagang kopi nih ya Pak. Udah gitu dagangnya cantik ya nih. Oke, nah ini saya kembali sekarang menuju salah satu yang memang ada dukungan pasti dari Bapak Kabit, betul Bapak Agus ya.
Kalau dibandingkan dengan daerah lain di Bali, gaung industri kreatif kan belum terlalu terdengar nih Pak. Iya. Jadi gimana sebenarnya dukungan pemerintah untuk perkembangan industri kreatif saat ini? Iya, jadi perlu diketahui dulu, kita Oke. juga ingin cerita dulu Nggih, sebenarnya boleh. bahwasanya di sini saya ada di dua sisi ya. Oke. Satu sisi di pemerintahan selaku dinas pariwisata yang juga tupoksinya itu mengampu kegiatan atau event yang ada di Kabupaten Buleleng. Di satu sisi saya posisinya adalah sebagai steering committee dari Singarokland ini. Jadi makanya saya agak bingung nih. Oke, Ini oke. saya harus bicara di mana nih? Oke. Dari sisi mana nih Sari? Kalau memang kalau pertanyaan dari sisi pemerintahan, memang industri kreatif di Kabupaten Buleleng saat ini mulai tahun 2022 itu kita sudah mulai kita sudah mulai bergerak sebenarnya karena dari pusat dari RI itu Kementerian Pariwisata sekarang sudah ada embel-embelnya ekonomi kreatif. Oke. Sehingga mau tidak mau kita di kabupaten juga harus juga ikut jalur ekonomi kreatif juga. Namun sampai saat ini nomenklatur dinas belum berubah, masih dinas pariwisata, tapi sudah kegiatannya itu mengampu ekonomi kreatif juga. Di tahun 2022 kita sudah memulai pergerakan dengan mengumpulkan anak-anak muda kreatif dari berbagai sektor, dan kita sudah membentuk yang namanya Komite Ekonomi Kreatif di awal tahun 2022. Sejalan dengan itu kita juga sempat mengadakan sebuah event tematik yang bertajuk Buleleng Creative Movement. Itu kita menggandeng atau mengajak 17 subsektor ekonomi kreatif untuk ikut terlibat dalam event itu. Namun perjalannya waktu rekan-rekan di Komite Ekraf ini karena mereka memiliki kesibukan dan apalagi ada pengusaha, ada dosen dan lain sebagainya, sehingga koordinasi kita agak sulit. Jadi kita jalan-jalan aja industri kreatif di Buleleng. Nah, semenjak saat 2022 itu sudah mulai kelihatan pergerakan anak muda di 17 subsektor itu. Yang saat ini memang Kabupaten Buleleng sudah dinobatkan sebagai masuk ke dalam kabupaten atau kota kreatif di jaringan Indonesia. Namun dengan subsektor ekonomi kreatif Kria yang menjadi dominan. Kria dalam artian umum, ada Kria fashion dan lain sebagainya. Dan tentu saja sebenarnya kita juga sempat mengajukan industri kreatif musik di Buleleng agar menjadi Buleleng sebagai barometer juga. Karena selama ini kita lihat banyak sekali musisi-musisi yang terkenal di Bali itu aslinya dari Buleleng kebanyakan. Dan dari situ kita melihat juga sampai dengan sejauh ini sudah banyak bermunculan industri-industri kreatif dari sektor musik yang cukup luar biasa di Buleleng. Salah satunya kan ada rekan kita Bagus Wirate yang sudah sampai dengan namanya sudah cukup luar biasa juga. Nah, itulah yang menjadi PR ke depan bagi kita juga di Dinas Pariwisata, bagaimana untuk subsektor industri kreatif yang ada di Buleleng ini bisa kita kolaborasikan, kita buatkan sebuah ekosistem kreatif di Buleleng, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadi sebuah fokus bagi pemerintah dalam mengajak rekan-rekan adik-adik kita yang kreatif ini. Salah satunya ini rekan-rekan dari promotor dari Singarokland, kemudian event organizer-nya dari belakang layar, itu sangat luar biasa dan sangat mengapresiasi sekali semangat anak-anak muda ini agar bisa membuat sebuah event yang menjadi standarisasi. Karena selama ini di Buleleng belum ada standarisasi event yang bagus. Selama ini hanya di Denpasar dan di Badung saja. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan seperti ini bisa menjadi sebuah contoh standar event yang proper itu seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa terwujud nantinya pada saat pelaksanaan Singarokland. Ya, semoga dilancarkan ya Beli Kusalit. Ini karena sudah datang nih sebagai front of house Singarokland 2024. Beli Surya, apa kabar? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Ya, nggak apa-apa. Ini kalau menurut Beli Surya sendiri nih, bagaimana perkembangan industri kreatif di Buleleng? Respon masyarakat itu sendiri dengan event ini seperti apa? Sudah ada tanggapan kah? Sebelumnya terima kasih pada RRI udah mengundang Sama-sama. saya selaku front of house juga di Singarokland, dimana dari masyarakat juga sangat
antusias banget. Oke. Dan dari 3 bulan lalu kita udah prepare tentang Singa Rockland ini. Kita udah buat gimmick-gimmick gimana artis-artis nasional yang kita akan bawa ke Singaraja, dan juga kita artis lokal Singaraja yang ingin kita naikkan untuk ke nasional, dimana dari industri kreatif, khususnya di industri musik, dimana kita udah membuat skema sih kejutan-kejutan bakal ada di Singa Rockland, dimana kita ingin menaikkan selain yang dibilang Bligus Widya tuh artis lokal Buleleng seperti Bagus Rate, kita ingin menaikkan artis-artis lain yang ada di Buleleng yang sebenarnya karyanya sangat bagus banget, bisa tembus ke nasional, juga bisa dinaungin banyak label nanti. Astungkara bisa go nasional maupun internasional, dan masyarakat pun juga sampai sekarang tuh masih kepo. Penasaran ya. Penasaran siapa lagi line up yang akan diundang ke Singaraja, artis-artis yang akan masuk ke Singaraja. Tapi tujuan kita tuh bukan itu sih sebenarnya. Yang kembali lagi yang pertama itu kita ingin menggulkan industri musik, band yang berkarya di Buleleng, yang menurut kita, aku sih selagi FOH tuh ini berpotensi banget untuk bisa naik ke go nasional itu. Itu sih. Dan juga di Singa Rockland ini ada semua promotor band yang oke lah gitu juga. Untungnya ada di Singa Rockland ini. Sebenarnya di promotor band ini, promotor manajemen artis tuh di Bali tuh cuma 2 orang yang terkenal lah, maksudnya kedekatannya dengan para artis, manajemen artis di ibu kota lah itu. Di Bali itu cuma 2 orang yang diseganin itu. Salah satunya di Denpasar dan salah satunya di Singaraja. Dengan bangga ya. Dengan bangga untungnya kita punya anak muda dan anak muda Singaraja yang berpotensi, cuma kita harus lebih mengemas dan lebih mengedukasi sih lebih banyak di Singaraja, karena di Singaraja perlu media yang oke lagi, dan perlu juga edukasi tentang event, gimana sebenarnya event dan standarisasi dari event itu sih. Kita semuanya juga menantikan ya Singa Rockland ini seperti apa nantinya. Tapi saya mau menuju Bapak Gede Parama terlebih dahulu. Ini selaku akademisi, Pak, menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak terkait perkembangan industri kreatif saat ini di Buleleng khususnya? Oke, baik, terima kasih Mbak Irna, pendengar RRI dimanapun berada, Pak Kabit, Pak Bagus, Dek Surya. Jadi luar biasa sekali, kami apresiasi dulu Singa Rockland-nya. Jadi ini salah satu terobosan sebenarnya dalam konteks untuk bagaimana mengakselerasi gitu ya ekonomi kreatif. Jadi sebenarnya kalau kita ambil secara theoretical historisnya, itu kan ekonomi kreatif itu di dunia dimulai oleh gerakannya oleh John Hawkins gitu ya. Jadi dalam bukunya The Creative Economy ya, intinya itu adalah bagaimana menguatkan ide gagasan sebagai daya jual, tidak semata sumber daya alam. Nah, jadi dari sisi teori ekonominya itu ya pergerakan ekonomi kreatif itu dimulai. Kalau dulu mungkin bagaimana kita mengeksploitasi alam sebesar-besarnya untuk menghasilkan keuntungan ya. Sekarang bagaimana mengeksploitasi ide, gagasan, inovasi, kreativitas dari manusia. Makanya titik beratnya Mbak Irna dan pendengar pada SDM-nya, sumber daya manusia. Walaupun juga tentu saja ada lanjutan-lanjutannya, yaitu bagaimana pengembangan teknologinya, infrastruktur ya, kemudian accessibility-nya, bagaimana pendanaan, modalitasnya. Nah, ini untung ada teman-teman yang nyiapkan dulu istilahnya seperti Pak Bagus dan Pak Kabit itu ya. Jadi bagaimana teman-teman ini bisa berkreasi, tentu ada unsur modalitas di sana. Kalau bicara di teori unsur manajemen kan man money itu ya pasti harus ada money juga di unsur manajemen. Nah, berikutnya tentu saja secara teoritis tentu kita ingin ini berjalan secara berkelanjutan. Karena memang kalau kita kencangkan nanti ekonomi kreatif ini kan ekonomi kreatif ini adalah bagaimana sebenarnya merupakan suatu proses ekonomi. Jadi ada distribusi barang dan jasa juga. Tapi yang didorong, dikedepankan adalah ide gagasan dari konteks bagaimana menjual jasa dan barang itu. Makanya dari 17 subsektor itu kan ada kriya, ada fashion, ada musik, ada seni pertunjukan ya, digital, game online dan segala macamnya lah ya. Apa ini kan tentu bertalian juga sebenarnya dengan industri pariwisata yang sedang kita kembangkan di Bali.
istilahnya hotel-hotel pun dalam kesehariannya beroperasional tentu sebenarnya tidak lepas juga dari ekonomi kreatif kan gitu ya Pak Kabit. Jadi misalnya restoran, musik, kafe itu kan pasti ada musik di sana, ada seni pertunjukan juga di sana, dan kriya juga ada di sana. Nah berikutnya mungkin dari kami sarannya memang perlu 17 itu kan nggak mungkin kita semua akan adakan secara bersamaan dan bisa kita dapatkan output dan outcome-nya dengan serta-merta ya, tentu pasti ada prioritas. Ini yang saya tahu Pak Menteri Pariwisata pun juga sudah memberikan penekanan, ada beberapa mungkin prioritas dari atau skala dari 17 itu yang bisa diimplementasikan pada masing-masing daerah. Nah ini contoh lah teman-teman yang sudah luar biasa ya, di contoh Beleleng ya, bagaimana kita membangkitkan. Ya mungkin kemarin singanya kalau bilang tidur sih enggak gitu ya. Enggak ya. Ya tidur siang lah gitu ya, tidur siang. Jadi ada kalanya masih bangun. kedip-kedip lah gitu. Masih hibernasi gitu ya. Jadi bagaimana kita buat garang lah Beleleng ini. Ini mohon maaf saya cerita sedikit teman-teman. Waktu yang lalu saat saya menjadi wakil dekan 3 kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi. Jadi saya ndak omdo juga, ndak omong-omong doang atau theoretical gitu ya, karena kita di Fakultas Ekonomi juga kan mendorong bagaimana adik-adik kita itu bisa menjadi entrepreneur, jadi job creator, bukan hanya job seeker, pencari kerja. Itu ada di visi misi kita di Fakultas Ekonomi dan itu sudah kita terapkan. Mungkin teman-teman masih ingat bagaimana saat itu dulu masih senat namanya, bukan BEM Fakultas. Senat kita di FE yang pertama mengundang misalnya Raiso gitu ya, Raisa maksudnya. saya masih agak belum bisa move on ketika dia nikah itu. Jadi mohon maaf ini. Mengundang Raisa, kemudian mengundang Sheila on Seven gitu. Kalau salah Mbak Irna lompat-lompat waktu di panggung ya. Ketemu duta soalnya. Ketemu duta itu. Nah itu contoh. Itu langsung implementasi nyata. Jadi ini memang istilahnya harus pentahelix. Enggak bisa semata kita misalnya memberikan titik tekanan tanggung jawab hanya pada dinas pariwisata, yang mana di sini nanti ke depan ya Pak Kabit kita tahu mungkin akan ada berdiri sendiri bidang ekonomi kreatif, karena di beberapa daerah lain kan sudah yang saya tahu seperti Kabupaten Gianyar, Denpasar dan Badung nggak salah ya, mungkin sudah ada termasuk juga kabupaten lain di luar Bali itu sudah ada untuk ekonomi kreatif, tapi tidak bisa semata itu atau tidak bisa semata teman-teman yang punya investor lah, yang punya modal dan punya niat kemauan yang luar biasa untuk membangun itu. Ini perlu pentahelix, masyarakat juga, tokoh-tokoh komunitas, kami ya kebetulan saya juga di organisasi kemasyarakatan pemuda, pelibatan juga di UMKM, lintas sektor, lintas dinas, tidak bisa jalan sendiri. Kita pakai contoh lah, success story. Saya selalu menyampaikan contoh pembangunan pariwisata Pak Kabit. Kita nggak usah jauh-jauh pakai contoh Banyuwangi misalnya. Banyuwangi kenapa pariwisatanya maju ketika di bupati yang dulu? Karena semua keroyokan Mbak Irna ngambil. Pariwisata, bupatinya bilang semua lintas itu pariwisata. Bisa membangun airport misalnya, sampai sekarang airportnya nggak diem, tapi memang ada terus penumpang yang datang ke sana, akhirnya pariwisata maju. Jadi nggak bisa hanya misalnya dinas pariwisata, semua perhubungan misalnya, Perindakop misalnya, Bapeda sebagai kajian think tanknya misalnya juga di sana, keuangan juga yang supply untuk gininya juga, termasuk lain-lainnya, termasuk juga instansi vertikal pastinya harus kita juga berdayakan. Nah itu catatan kami sebenarnya prioritas, kemudian juga bagaimana pentahelix. Nah kemarin juga kampus saya bilang tadi bahwa dulu kami juga peran kebetulan juga menggawangi sebagai memimpin kemahasiswaan, memberikan ruang gerak kepada adik-adik kami. Ya istilahnya sebagai laboratorium praktek langsung lah gitu Pak Gus. Kalau saya mau misalnya kaku gitu ya, itu karena anggarannya besar memang. Kita mengundang itu ya teman-teman tahu lah kan, puluhan sampai ratusan juta. Sampai saya tahu akhirnya ternyata Raisa mandinya pakai air galon gitu ya, galon itu saya tahu awalnya juga dari sana. Itu mahasiswa saya sampai nyuwun galon itu sampai ke ini. Karena airnya memang khusus. Kita kan tahu juga jadi bagaimana nge-treat nge-treat artis. Itu artinya apa? Multiplier efeknya luar biasa. Kampus terbuka, ada UMKM datang, pedagang, ya maaf lah, kecil menengah kan itu yang kita sasar juga gininya. Jadi hidup Beleleng jadi kelihatan lagi, dan utamanya kita kampus pun juga kelihatan juga, nggak kalah lah dengan kampus di selatan. Kampus Unut misalnya yang selalu tiap tahun mengundang gini. Jadi itu salah satu contoh implementasi langsung. Jadi perlu tindakan nyata juga, tapi kita juga harus belajar bagaimana fungsi manajemen dalam pengelolaan. Fungsi manajemen apa? Dari planning, organizing, executing, controlling, dan evaluating sampai evaluasi terakhir. Dan ini kita berharap berkelanjutan, karena yang sering kita pahami kan event besar, tapi kemudian stop.
nggak lanjut lagi, ataupun lanjut misalnya agak berkurang misalnya dari sisi kualitasnya atau daya gebraknya. Nah ini kan kita berharap paling nggak minimal sama lah setiap tahunnya, ataupun terus bisa berkembang. Kita banyak punya orang-orang beleleng yang sukses yang bisa kita todong lah misalnya kan, yang bisa untuk support lagi selain teman-teman investor yang ada di dalam ini gitu loh. Misalnya ya Aji Cok misalnya, atau siapa pengusaha-pengusaha besar yang bisa kita ajak untuk kembali kembangkan. Jadi intinya kami apresiasi sekali Singarok Land ini, semoga bisa bermanfaat, dan kita tunggu juga istilahnya kolaborasinya ya. Nanti kami bisa paling tidak koordinasikan di kampus, mungkin juga ada perlu ya istilahnya support juga untuk saling bisa mengisi ya, termasuk juga di instansi OPD terkait itu. Demikian Mbak Ina. Luar biasa. Ini juga sudah ada banyak yang komentar di kanal YouTube RRI Singaraja Official bahwa ditunggu Singarok Land-nya. Wow, luar biasa. Terima kasih. Baik, kami juga akan menantikan partisipasi Anda, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami juga akan membacakan jika ada memang melalui WhatsApp. Nanti juga kami akan buka line telepon. Namun kami akan rehat sesaat dan kami kembali sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja serta pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, tentunya masih di dialog interaktif Hai Bali Kengken dengan topik perkembangan industri kreatif di Buleleng. Kita kembali lagi ke Bli Agus Alit. Yep. Ini kan kalau berbicara soal tantangan, Iya. tantangan seperti apa nih dari Singarok Land sendiri menurut Bli Gus Alit? Kalau tantangan, karena ini hal yang baru ya di Buleleng, kalau bisa dibilang event yang lumayan besar di Buleleng dengan mengundang artis bukan hanya satu tapi banyak artis baik nasional dan lokal di Buleleng, juga di Bali. Jadi artis-artis lokal juga kita undang, artis-artis nasional ada kurang lebih 6 ya Surya. Ya 6 artis nasional yang akan kita datangkan ke Buleleng untuk bisa tampil. Lumayan sih tantangannya yang dimana saya sendiri juga tidak terlalu tahu bagaimana event organizer itu, karena tidak pernah meranah di dalam bidang usaha itu. Cuma ada salah satu promotor kita yang memang basicnya udah di sana, jadi kita saling sharing gimana caranya event ini biar bisa tampil maksimal seperti apa yang telah disampaikan oleh Bli Parme, Kakak Tiang dari Pak Agus juga. Kita ingin menunjukkan gimana subtle-nya suatu event di Singaraja, benar-benar terorganisir lah, dari proses planning, perencanaan sampai
tahap akhir dalam proses evaluasi, sehingga harapan seperti yang disampaikan nama Bli Parme tidak meredup tapi malah makin tinggi nih. Nah, karena harapan Tiang dalam komunikasi juga dengan 3 promotor itu, kalau ini berjalan bagus, kita akan membuat suatu event terus Singa Rockland menjadi ikonik dari Buleleng. Oke. Sampai tujuannya adalah mengundang artis internasional untuk tampil di Buleleng. Wah, ini dia. Terutama juga bisa meraih penonton ya, Iya. beli Gus ya. Ada yang bergabung sama kami, boleh kami tanggapi ya? Iya. Oke, selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Oke, selamat pagi. Pak Nyoman Sudarsana, betul? Wih, salah. Oh, saya tahu nih. Saya tahu yang ada di ini nih. Silakan Pak. Siapa tuh Pak Pak? Narte. Wih, Pak Gede Parmu ya apa? Siap senior. Erna nih. Oke, ampuran niki Pak Narte, suaranya berbeda sedikit. Harus sudah sati soalnya kan. Oh, oke. Silakan Pak Narte, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Saya Nimro gini. Oke. Buleleng memang bangkit dan kita bangga sama Buleleng kan gitu. Apa yang tidak ada di Buleleng dari alam dan SDM-nya, cuma harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama kan gitu ya. Baik, saya ingin tahu dari adanya program atau bagian dari Dinas Pariwisata Kreatif ini, apa saja atau siapa aja, struktur organisasinya bagaimana, tentang ada industri kreatif, ada ekonomi kreatif. Misalnya kalau ada musik itu apakah ekonomi kreatif juga memang terintegrasi antara seni, budaya, dan dampak ekonomi kan gitu ya. Nah jadi kemudian di Buleleng ini, kalau tadi Pak Parme bilang ada 17 apa itu poin, apa saja yang di Buleleng sudah diprioritaskan dari industri kreatif kah, ekonomi kreatif yang sudah dilaksanakan atau diprogram pada tahun berapa sampai tahun berapa. Nah itu yang saya tahu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang ekonomi kreatif masyarakat Buleleng, baik itu anak muda maupun yang sudah punya keterampilan, bagaimana mendatanya. Karena saya sering buka-buka di HP itu online banyak sekali. Dari segi dagang madu, penyaluran kue dan sebagainya. Nah, apakah itu ditampung kemudian diwadahi sehingga disalurkan untuk lebih produktif atau lebih meningkat dari tingkat kabupaten, mungkin luar kabupaten atau nasional internasional. Ambillah dodol misalnya gimana mengemasnya dan sebagainya. Selanjutnya dalam event-event musik, pengalaman saya hanya nonton, baru nonton 15 menit karena lansia mulai berkupingnya sing cocok. Toto pernah dengar di beberapa daerah harus ada orang-orang yang berwibawa yang disegani oleh para penonton. Ambillah kalau polisi aja dia tidak disegani, siapa disegani kalau dia bilang jangan ribut, jangan mengganggu, tenang, gugune. Karena di event itu sering terjadi mungkin habis minum dia, habis apa masuk ke lapangan, terus maunya gembira, jadi ribut, kacau, sampai diberhentikanlah pentasnya atau kegiatan musik itu. Apalagi eventnya adalah artis tingkat nasional, internasional, mungkin juga nanti khusus untuk artis Buleleng, entah hari
Wood Kota Singaraja, apakah kalau tidak ditambah artis luar Buleleng sepi penonton nih? Sing bangga jadi orang Buleleng, bangga jadi orang Indonesia jadinya kalau mengundang artis luar dengan biaya tinggi. Sekian, terima kasih. Nggih. Om Santi Santi. Om Santi. Om. Terima kasih Pak Narto yang sudah bergabung. Mungkin ada satu penelpon lagi, jadi kami akan menanggapi 2 penelpon. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga RRI tetap jaya di udara. Terima kasih. Sekali lagi, semoga RRI tetap jaya di udara. Terima Om kasih. Swastiastu, selamat pagi Pak Di Parmu. Swastiastu, selamat pagi. Ini suhu saya ini. Semangat. Semoga tidak jadi bawati ya. Bawati itu kan banyak wanita menanti. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah ikut di sini jadi narasumber. Ini saya cuma sebagai masukan aja ya. Ekonomi kreatif Buleleng. Ya. Ini di Buleleng kita banyak sekali aset-aset yang tidur. Coba pikir. Kalau jalan ke Jalan Ahmad Yani, sebelah barat Bank Bumi Daya, itu kan ada kosong lahir milik Pemprov, itu bisa dipenghasikan dengan aset. Itu jadikanlah itu UMKM itu pinjam pakai. Jadi bersurat kepada Pemprov, tanya dulu gali dulu sumbernya dari mana. Kalau tidak salah itu aset provinsi itu, kalau tidak salah. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Tidak usah sewa lah, tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali tanah-tanah itu yang ada di luar desa, luar desa yang ada di pedesaan, itu aset-aset Pemprov atau aset-aset yang punya Pemerintah Kabupaten Buleleng, view-nya bagus sekali. Itu kalau dikembangkan bisa mungkin kalau tidak salah ada di sini seorang pengembang real estate, itu bisa dijadikan pilihan, bisa disewakan bisa. Dan sekarang ini kan kerjasama dengan pemilik aset tersebut. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini mungkin ya salah satu yang tidak bisa sering terjadi Spanyol separuh nyolong ya. Ini sering terjadi karena begini, jarang sekali ada pengembang atau yang baru pilah-pilah itu banyak sekali tidak berizin, dia tidak online. Nah saya di sini tegaskan, saya kemarin juga sempat sampaikan sama Pak PJ Bupati dan di rumahnya sudah sampaikan ini harus online semua. Jadi kalau dia memang menyumbang secara pihak ketiga, dia timbang ke kas daerah. Jangan sampai masuk kantong sendiri. Banyak sekali nih. Saya lihat di lapangan ini bahwa bibo pajak itu semua masuk kantong sendiri. Nah ini harus online semua sehingga kita bisa kontrol sana. Itulah salah satu pendekatan UMKM. Yang terakhir Pak, ini syukur ada bisa. Kampus Indonesia yang memang mencetak SDM yang kualitas. Dan itu pun kemarin kalau tidak salah tahun yang lalu itu sampai penuh hotel-hotel yang ada di Indonesia mengundang ke seluruh kampus yang ada di Indonesia menjadi tuan rumah Indonesia. Kita harus bangga dengan punya kampus Indonesia. Jadi kan kampus Indonesia itu aset Buleleng, bukan aset Pemda, aset Buleleng. Karena apa? Tanpa ada Indonesia, kota Singaraja mati. Itu harus dipahami itu. Makanya saya dorong juga perintah Kabupaten Buleleng agar gedung seni itu tolong dijadikan kampus kedokteran. Itu saya dorong berkali-kali saya ngomong. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Mudah-mudahan ini dengan adanya UMKM ini sehingga nanti kota Singaraja semakin terkenal. Apalagi ini aset-aset yang di pinggir jalan itu bisa nanti bisa kerjasamakan. Nanti saya bisa bantu nanti kepada teman-teman di sini. Ayo kita cari kebagian aset ke provinsi, kalau di provinsi kalau bagian aset yang milik aset kabupaten, saya bisa bantu, hanya bantu. Tidak ikut di sini ya, saya mau bantu secara RCTI, rasa cinta tulus ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sukses semua Pak Anggas. Terima kasih Pak Anggas. 2 penelpon saja karena memang kita masih banyak yang ingin dibicarakan ini terkait dengan perkembangan industri kreatif di Buleleng, tapi fokusnya kita akan ke Singaroklen ini ya. Baik, mungkin ditanggapi terlebih dahulu Pak Kabit. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin menanggapi pertanyaan Pak Narte. Struktur industri kreatif itu sebenarnya kalau dari segi organisasi atau kelembagaan kita memang saat ini belum merubah nomenklatur lembaga menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun di dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ataupun kegiatan yang sudah terakomodir dalam DPA itu sudah salah satunya memang sudah mengampu ekonomi kreatif. Bahkan itu ada tersebar di 2 bidang.
Di bidang sumber daya pariwisata itu ada bagaimana mengelola SDM ekonomi kreatif, di bidang industri adalah bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi kreatif. Nah, ini yang sudah kita lakukan pendataan atau pemetaan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Buleleng. Apa sih yang menjadi daya tarik dari sektor ekonomi kreatif yang ada di Buleleng? Tadi saya sampaikan bahwasanya dari kementerian sudah turun ke Kabupaten Buleleng tahun 2000 kemarin dan sudah memberikan sedikit statement bahwasanya Buleleng itu sebagai kabupaten kota kreatif di subsektor kriya dalam artian luas. Bisa kriya itu bisa nyambungnya ke fashion, bisa nyambungnya ke seni pertunjukan dan lain sebagainya. Nah, dari 17 subsektor yang ada di di ekonomi kreatif, kalau di Kabupaten Buleleng pemetaannya sejauh ini adalah di kriya, di fashion, kemudian musik, seni pertunjukan, fotografi. Yang lainnya masih ada tapi tidak terlalu pergerakan tidak terlalu cukup tinggi. Karena di sini perlu kembali lagi diingat bahwasannya apa sih ekonomi kreatif itu, apa sih bedanya dengan UMKM? Nah, di sini kami masih agak sedikit takutnya kita overlapping, kita mengambil UMKM itu yang memang binaannya di skop Dakprin. Jadi kita memang lebih memfokuskan bahwasanya apa yang kita bina itu adalah industri-industri kreatif yang dimana mengolah bahan baku itu dengan ide gagasan sehingga produk itu ada nilai tambahnya atau value added. Contoh misalnya kain itu kan dari UMKM, pengrajin dari UMKM. Tapi ketika kain itu diolah menjadi sebuah pakaian dengan menuangkan ide, desain, fashion dan sebagainya, itu adalah sebuah ekonomi kreatif. Jadi itu yang memang sekarang masih kita garisnya tipis sekali antara UMKM dengan ekonomi kreatif. Itu kita terus mulai gali-gali lagi dan Asungkara sampai dengan saat ini pergerakan ekonomi kreatif di bidang subsektor musik sangat luar biasa karena kembali lagi dengan penyelenggaraan sebuah kegiatan atau event itu juga menunjukkan bahwasannya ini loh yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa di sini bahwa sebuah event itu adalah kegiatan yang segmented ya. Event itu segmented artinya yang tadi Pak Narte bilang 5 menit aja udah kupingnya sakit kan gitu. Nah, segmented di sini dalam artian kita harus menentukan target audiens kita siapa sih sebenarnya dalam event itu. Kalau kalau memang kita target audiens kita yang dominan adalah wisatawan asing, mau tidak mau ya event kita harus seni budaya lebih dominan. Musiknya sedikit. Tapi kalau segmen audiens kita adalah hanya untuk memberikan hiburan rakyat dengan gratis, kita harus melihat nih segmen audiens kita ya kebanyakan masyarakat yang pengen hiburan. Jadi kita combine antara seni budaya. Kalau seperti ini sekarang segmennya adalah memang segmennya anak-anak muda yang suka musik ya musik saja, pure musik, tidak ada seni budaya. Jadi perlu diingat supaya nanti tidak kayak dulu viral ya. Ini jadi pembelajaran. Ya, sebagai pembelajaran dan kita juga ingin mengedukasi ke masyarakat bahwasanya target audiens yang kita sudah tentukan di awal itu menjadi arahan kita untuk melakukan sebuah event. Kemudian kenapa sih harus mengundang artis nasional? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Artis kita di sini punya potensi yang luar biasa loh di Buleleng, lokal ini. Nah, artis nasional ini sebenarnya tujuan mendatangkan artis nasional ini sebagai sebuah trigger sebenarnya. Trigger agar bagaimana musisi lokal ini ketika mereka jadi band pembuka itu. Mereka sangat bangga loh, saya jadi band pembuka artis. Kenapa? Karena artis nasional yang akan tampil ini pasti menyedot audiens yang banyak. Jadi ketika menjadi band pembuka banyak yang nonton dia. Otomatis ya kan dia. Jadi banyak penonton nih saya bangga saya. Jadi penonton juga tahu ada band semacam yang kualitas bagus juga. Kalau tanpa artis nasional kita nggak bakal bisa ngomong karena bagaimanapun kita ngeband sebagus apapun kalau tanpa ada nama sebuah trigger nama besar nggak nempel di sana sulit. Jadi sebenarnya itu triggernya, kita ingin mengedukasi ke masyarakat supaya nanti tidak berpikiran
ini artis nasional kangen lanlang pipis, bukan seperti itu. Okay. Jadi intinya kita ingin supaya band lokal kita ini digandeng sama artis nasional untuk bagaimana orang bisa aware terhadap band itu. Itu yang mungkin dari Pak Anggas, karena berbicara tentang aset saya nanti takut. Oh iya, yang lainnya tidak ya. Ya mudah-mudahan nanti tapi idenya sangat luar biasa, memanfaatkan aset untuk membuat sebuah creative hub ya. Itu sebuah impian bagi kita juga di Dinas Pariwisata. Kita memiliki sebuah creative hub di mana anak-anak muda dari berbagai subsektor itu bisa berkumpul jadi satu, tukar ide, tukar pikiran, dan melakukan sebuah aktivitas di sana. Itu menjadi sebuah impian, mudah-mudahan bisa didengar oleh terima kasih. Baik, kita sedikit dulu ke Beli Surya nih. Ini kan dari tadi udah, saya juga ingin bertanya nih, dalam mempersiapkan event ini ada perbedaan nggak dengan event-event lain? Ada banyak perbedaan. Okay. Di setiap event-event yang lain. Biasanya kita dulu sempat kita buat event sendiri dulu namanya Fraktal, itu dengan persiapan dengan minim itu waktu itu kerjasama dengan ketua OSIS di Beleleng, ketua OSIS SMA itu Forkom mahasiswa tuh dia bekerja sama ingin membangun Beleleng lah itu anak-anak muda itu kita naungin. Waktu itu cuma persiapannya sangat mepet banget, jadinya ya beberapa hal yang harus kita siapkan seperti BEP, kita harus ngitung skema tiket kayak gimana, dalam membeli artis kayak gimana, daya tarik di Beleleng kayak gimana artis ini. Itu sangat-sangat minim banget dan waktu itu mepet banget juga untuk pembelian tiketnya dan lain-lainnya gitu. Jadinya kita pengen merubah itu dan ingin menambahkan juga keluh kesah sebenarnya dari anak-anak muda di Beleleng gitu. Dari perkembangan industri kreatif di Beleleng tuh sangat masih pelan-pelan banget, nggak seperti di selatan itu udah langsung cepat gitu. Karena dimana base dari awal tuh dari keresahan komunitas juga, terutama ada komunitas dari SM tuh merupakan musik hardcore yang ada di Singaraja. Itu Singaraja Movement, dimana juga pergerakannya dia tuh udah dari 2016. Dia bergerak dengan dari 10 orang sampai sekarang udah sampai ribuan orang yang ada di komunitas itu dari pergerakan musik itu, dan bisa juga mendatangkan gigs, membuat gigs setiap tahunnya dengan mendatangkan artis nasional juga dari sana, dari Australia waktu itu udah main ke Singaraja untuk bermain gigs karena daya tariknya musik hardcore di Singaraja itu lumayan juga gitu. Itu dimana dari keresahan itu dan juga dari keresahan dari komunitas dari skateboard, dimana juga sempat dibuatkan skatepark yang ya lebih apa tuh tempatnya belum tepat gitu dan mungkin bisa dikemas lagi lebih oke. Makanya di Singarok ini kita ingin membangkitkan komunitas-komunitas itu dan ingin gimana sih sebenarnya base-nya dia, dan kita ingin di Singarok ini jadikan satu. Kita kayak komunitas skatepark, kita buatkan skatepark yang portable dan bisa dia pakai nanti setelah event dan berketerusan, dimana dari sektor komunitas-komunitas ini jadinya aktif semua. Jadi dari fashion show juga, dari fotografinya aktif jadinya juga gitu. Dan juga di komunitas di fashion show ini ada Encore, dimana Encore ini seperti pakaian-pakaian anime itu. Jadinya kan fotografi juga aktif. Menge-share sana juga banyak banget sebenarnya orang di sana. Jadi kita ingin mengembangkan itu, jadi ekosistem di Singarokland ini masuk semua itu, ekonomi, khususnya UMKM, khas Buleleng kita angkat, makanan khas Buleleng kita angkat, dan juga kita juga buat komunitas itu namanya BAFA, Beverage Association Food, Beverage and Food Association gitu. Jadi kita ada komunitas BAFA juga menaungi UMKM, dan juga kita ada fashion show Encore dengan menaungi fashion show, dan juga komunitas kayak SM musik, skatepark, dan juga ada mungkin saat event tuh banyak keributan ya, keributan kayak apalagi di Beleleng terkenal dengan dibilang kota petarung apalah itu. Jadi kita menaungi juga, kita banyak membuat komunitas terutama di untuk penjagaan tuh Bataragat namanya. Jadi orang-orang di Beleleng yang preman-preman tuh kita gabung dan kita ajarkan gimana standarisasi event gitu, dan jaga mungkin ini bisa keberlanjutan, mungkin ada event di kampus bisa dipakai Bataragat ini untuk pengamanan gitu. Jadinya ekonomi perkembangan ekonominya itu berjalan jadinya di sana itu. Itu sih. Dan
persiapannya sangat udah matang. Mungkin kemarin kita udah mulai sistem tiketing juga, di mana kita menerapkan yang baru di Singaraja, di mana kita menerapkan tiket online dulu. Selama 2 minggu ini tetap kita menjual tiket fisik di setiap tenan, di setiap coffee shop, di setiap daerah-daerah itu kita tetap menyebar tiket offline, tapi kita coba sistem tiket online dengan mengedukasi di Instagram, di sosial media gimana sih cara membeli tiket online gitu. Kebanyakan di Singaraja itu masih nanya kayak kemarin, tutorialnya kayak gimana Kak gitu. Kok ribet banget kayaknya atau gimana? Itu perlu di Singaraja perlu emang pelan-pelan. Kita harus kalau nggak kita ajari dari sekarang bakal terus seperti jual tiket langsung, jual tiket fisik itu kan udah kita masih kuno banget ya. Udah zamannya udah beda nih. Kita sih makanya kayak kita langsung mengajari gimana tiket online tuh dia beli, kirim ke email, kayak kwitansi itu kirim ke email dapat barcode, dia bisa tukar di H-3. Jadi di H-3 tinggal scan baru dapat tiket offline fisiknya gitu. Kalau kita langsung kasih tiket fisik kan lumayan tuh, bisa rusak, bisa hilang. Kan kasihan yang beli gitu. Jadi kalau kita kasih email ada barcode-nya, itu kan masih bisa disimpan filenya, itu masih bisa disimpan. Nanti kita ada penukaran dari H-3 sampai hari H nanti di venue. Itu sih mungkin banyak perbedaan di event Singa Rockland ini juga, dan juga tema dari Singa Rockland ini juga bagus banget juga dari kerasaan anak muda, dan kita ingin mengangkat juga dari lokal genius Beleleng itu Tari Trunajaya, di mana itu anak muda mencari kejayaannya. Untuk apalagi untuk daerah kota Singaraja itu sih. Apalagi aku masih muda, banyak juga aku pengen mengajak teman-teman seangkatanku, ayo maju bareng-bareng untuk mengembangi Beleleng. Dan juga kemarin tuh kita buka open volunteer untuk teman-teman yang ingin bergabung di Singa Rockland, gimana sih mengatur skema dan juga membuat event lah gimana gitu. Ingin mengajak teman-teman masyarakat Beleleng, anak-anak muda di Beleleng, dan lumayan juga kemarin kita open volunteer lumayan daftar. Dan dari luar Bali pun banyak banget. Dari Bogor, dari Bekasi ingin ke Singaraja untuk ikut di event ini itu. Tapi kita lebih utamakan masyarakat daerah Singaraja karena kita ingin mengajukan biar berkembang lah Singaraja ini. Iya, baik. Ini karena tidak terasa waktu tinggal 4 menit. Mohon maaf ini untuk Pak Aryadi Sudirman, karena memang kita fokusnya juga untuk perkembangan industri kreatif ini ke acara Singa Rockland 2024. Jadi nanti biar dibacakan sama Pak Kabit ya nanti secara belakang. Sebagai closing statement nih, karena memang waktunya tinggal 4 menit saja, mungkin dari Pak Gede Parme nih sebagai akademisi, ada nggak catatan poin-poin penting untuk kedepannya kemajuan ekonomi kreatif di Beleleng seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Irna, pendengar dimanapun berada. Terima kasih juga tadi apresiasi Suhu Tiang Pak Narte dan Bung Anggas ya, tokoh Beleleng. Jadi pertama prioritas pasti ya, sekalian menjawab ini ya Pak Narte, prioritas kita yang memang kita punya potensi luar biasa Beleleng, mungkin kuliner bisa dikombin nanti, seni pertunjukan, televisi, radio juga kan pasti RRI sebagai salah satu media mainstream terbesar bisa masuk juga. Kemudian musik ya, kemudian fashion itu mungkin bisa menjadi bagian juga. Nah yang lain mungkin sambil bertahap sambil jalan. Nah kemudian juga bagaimana keberlanjutan dengan kolektivitas dan kolaborasi dengan dunia kampus, karena memang kalau dari sisi ekonomi kreatif ini yang didorong juga kan hak kekayaan intelektualnya Mbak Erna. Jadi bagaimana kita menjaga itu, termasuk juga di arsitektur. Kita di sini punya bos pengembang ini Pak Bagus. mungkin masukan saja, termasuk arsitektur mungkin bangunan perumahan kita di Beleleng bisa mungkin mencirikan dari Beleleng. Biar ada pakemnya. Biar ada pakemnya, betul sekali. Contoh apa ya, Paras Sangsit tuh misalnya, ya mungkin bisa di Himpera ya, teman-teman bisa dari sisi arsitektur desain seninya itu mungkin bisa dibuat juga. Itu salah satu contoh Pak, bahwa kita bagaimana mendorong kekayaan intelektualnya, kemudian pengembangan teknologi yang pastinya kami dari dunia kampus pasti siap mensupport dalam konteks kolaborasi tadi. Kita punya misalnya di Fakultas Teknik Kejuruan dari sisi teknologinya mungkin bisa membantu aplikasi dan desainnya. Kemudian juga kita ada Fakultas Bahasa Seni, kita
bisa dalam konteks untuk penampilan gininya ya musiknya, kita di ekonomi, fakultas ekonomi ada dari sisi kewirausahaannya ya, dan fakultas-fakultas lain ya yang bisa membantu dalam, dan termasuk juga teman-teman di Ormawa kan ya, ini di Surya juga kan di sini pasti bisa kita galang lah, misalnya BEM sebeleleng lah ini. Apalagi ya kalau Uniksa sekalian promo sedikit, kita kan salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Bali ya, dari sisi student body kita 16.000 mahasiswa aktif per tahun, perguruan tinggi terbesar kita sebenarnya di Nusa Tenggara. Nah ini menjadi market juga sebenarnya kan, jadi kita mahasiswa sendiri menjadi market sebenarnya untuk bisa pengembangan ekonomi kreatif, termasuk khususnya Singa Rockland ini yang nanti akan terselenggara gitu. Jadi intinya selamat dan luar biasa sekali, kita apresiasi dan kita dorong semangat terus, dan untuk kolaborasi ke depan kita siap juga gitu. Terima kasih. Terima kasih. Dari Pak Kabit mungkin ada yang sebagai closing statement yang ingin disampaikan? Ya, jadi posisi saya di sini sebagai ini aja ya, mungkin dari sisi pemerintah ya, bukan dari SC-nya Singa Rockland. Jadi kami dari pemerintah sangat mendukung dan mengapresiasi yang luar biasa pada adik-adik saya yang semangatnya luar biasa untuk memajukan industri kreatif dari subsektor musik, dan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar serta mendatangkan banyak penonton yang dari luar kabupaten ya, karena ini juga peluang bagi kita di dunia pariwisata, karena dari kabupaten lain sudah datang Kabupaten Buleleng, mau tidak mau harus nginap kan. Selalu closing statement saya menginap di Buleleng untuk menambah PAD gitu. Siap. Jangan PP selalu gitu ya. Betul, jangan PP, harus menginap. Dari Beli Gus Elit nih untuk promotor Singa Rockland 2024 nih, apa harapannya nih sebagai closing statement? Untuk Singa Rockland yang jelasnya sih untuk seluruh masyarakat Buleleng, inilah bentuk nyata dari semangat kreativitas anak muda yang akan dituangkan di Singa Rockland, karena di dalamnya kita mengajak beberapa komunitas-komunitas yang sudah terbentuk di Singaraja, kita ajak digabung di dalam Singa Rockland, sehingga ini merupakan gambaran sekali semangat anak muda Buleleng, kreativitasnya anak muda Buleleng bakal muncul di Singa Rockland untuk masyarakat Buleleng, serta semua juga lini baik pemerintah dan lainnya, baik kayak Pak Bli Deparme dari Uniksa, kita mohon dukungannya. Semoga Singa Rockland dapat berjalan lancar dan bisa memberikan hal yang baru di Kota Buleleng sebagai wadah kreativitas dari anak muda dalam berkarya, sehingga industri kreatif di Buleleng itu lambat laun akan terbentuk lebih bagus lagi. Gitu. Sedikit dari Beli Surya, mungkin apa yang disampaikan untuk para anak muda, ayo datang ke Singa Rockland, mungkin begitu? Mungkin dari aku sebagai anak muda, untuk teman-teman apalagi anak muda itu, ayo, ini salah satu event terbesar di daerah Singaraja. Ayo kita bangkitkan bareng-bareng, ayo kita kembangkan bareng-bareng, nggak hanya untuk tahun ini tapi untuk keberlanjutan Singa Rockland 2015 sampai Singa Rockland 2020 mungkin nanti 50 mungkin. Karena kita harus bangga, ini adalah salah satu event terbesar di Singaraja. Mungkin nggak hanya berpartisipasi dalam membeli tiket, juga nanti mungkin kedepannya kita ikut berkembang dan saling menukarkan ide satu sama lain untuk kemajuan Singaraja. Mungkin itu sih. Ya. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber pagi hari ini, luar biasa Pak Gede Parme, Pak Kabit, dan juga Bli Gus, dan juga Bli Surya. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu untuk perkembangan industri kreatif di Buleleng dan juga Singa Rockland 2024. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI